السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah dan warga sekitar yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa berkumpul pada hari ini. Semoga dalam kondisi sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Amin ya rabbal alamin. Ada orang yang sehat jasmaninya, tapi rohaninya nggak sehat. Seimbang apa enggak? Ada orang jasmani rohaninya sehat, tapi ekonominya nggak sehat. Ya, terobang-ambing, mau makan kurang. Ya, jadi kita hadir di sini dalam rangka insya Allah ikhtiar menyehatkan semuanya. Iya benda. Sekarang kita berbicara kesehatan rohani, ya, membahas tentang ilmu. Habis membahas tentang ilmu, kita nanti ada kesehatan jasmani, kan itu ya. Jasmani makan-makan, ya. Masya Allah. Insya Allah sudah disediakan ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Kita tidak berharap, tapi kalau ada kan itu kan ya. Mohon beda. Insya Allah. Yang masak itu apa dapat pahala apa enggak? Masya Allah, pahalanya banyak. Yang masak itu pahalanya banyak insya Allah. Apalagi yang ngasih uang ya untuk masak ya. Ya. Baiklah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kita ya. Di sini berbicara tentang akhirat ya. Dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat cambuk di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tempatnya saja. Ya. Itu digambarkan surga itu nggak bisa ditukar dengan apa yang ada di dunia ini. Dalam artian segala bentuk kemewahan di dunia ini, kalau dibandingkan dengan tempat cambuk saja di surga, itu tidak ada apa-apanya. Panjenengan punya cambuk kan? Tidak. Mungkin mau nyambuk anaknya atau apa ya. Ya itu tidak ada apa-apanya. Apalagi coba cambuk saja. Di surga itu Masya Allah, tempatnya saja bisa jadi dari intan berlian. Ya, andai kata emas yang ada di bumi dibuat beli, tidak akan bisa. Nah itu saking besarnya. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hadis riwayat Bukhari. Ini menggambarkan bahwasanya dunia ini setetes saja nggak ada ketika dibandingkan dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh dua ujung busur panah milik salah seorang di antara kalian, atau tempat berpijak satu kaki di surga. Tempat berpijak satu kaki saja di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Tempat berpijak, mencolok istilahnya, itu masih lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dilanjutkan, jika seorang perempuan penduduk surga muncul ke bumi, ya,
niscaya ia akan menerangi antara surga dan bumi dan memenuhinya dengan bau yang harum. Itu andai kata penduduk wanita dari surga turun ke bumi, harum semuanya, seluruh bumi ini, ya, seperti itu. Dan memenuhinya dengan bau yang harum, dan kerudung perempuan tersebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kerudungnya saja lebih baik daripada dunia seisinya. Mewahnya kayak apa? Ya, ini gambaran penduduk wanita di surga itu harganya mahal. Tidak bisa dibeli dengan ada yang di dunia ini. Siapakah penduduk wanita yang paling afdal yang ada di surga? Yaitu wanita solihah. Ya, wanita solehah. Bapak-bapak kan punya wanita solehah di rumah kan? Insya Allah doakan selalu solehah. Amin. Itu jarang, mohon maaf, kadang khawatir lupa kita mendoakan istri. Ya enggak? Ya, lupa enggak doakan istri, itu yang sering lupa. Ya, tapi kita insya Allah ingat yang umum, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini terus kita doakan. Kalau kita nggak tega istri kita sakit di rumah, sakit pelengan, ya, ngelocetak kan itu ya, atau sakit yang lain, ya, harusnya kita lebih nggak tega ketika sakit di api neraka. Ya benda? Ya, ini kadang yang sering lupa. Ya, kita rawat, kita kompres kepala istri kita ketika sakit, ya mau kerja mau alako, ya, nebang kaju tidak jadi karena sakit, ya, ngeluh cetak, bisa panas, greges, ya. Itu karena kita bentuk sangat mencintai pasangan kita, ya. Itu gambaran saja, apalagi di akhirat kelak. Kalau memang kita itu sayang kepada keluarga kita, anak kita, pasangan kita, harusnya kita itu berusaha menjadi hamba yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Hamba yang soleh itu doanya makbul insya Allah. Hamba yang soleh itu insya Allah menerangi isi rumah. Hamba yang soleh itu menjadikan rumah itu menjadi tenang, menjadi teduh, bahkan mungkin didoakan oleh para malaikat. Ya. Jadi oleh karena itu seorang hamba yang soleh, ya, bahkan mujahid yang gugur di jalan dakwah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mati syahid katakanlah, bisa membawa 70 keluarganya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apakah kita harus perang pergi ke Afghanistan, ke Palestina? Kalau mampu silahkan, tapi saat ini kita dianjurkan berjuang dengan harta dan doa kita. Dan sekarang berjuangnya kita bagaimana menghadiri majelis ilmu, ini salah satu bentuk jihad fisabilillah. Ya. Jadi seperti itu. Kok bisa dikatakan jihad? Karena kita mau berangkat banyak gangguan. Ya apa enggak? Dari anak, ya, Monsendi Kompoe, ya, minta jalan-jalan mungkin ya. Jalan-jalan mbak, jangan pergi mbak, misalnya begitu. Mungkin istrinya, dingin-dingin jangan pergi, hujan-hujan apalagi. Iya apa enggak? Ya, alhamdulillah panjenengan termasuk luar biasa bisa sampai sini, sudah berjihad, berperang. Ya, berperang dengan anak istri ya. Masya Allah. Ya. Jadi itu gambaran, ya, berjuang di jalan Allah itu penuh ujian dan cobaan. Kalau ini sudah bisa dilalui rutin ya ke sini insya Allah, maka insya Allah yang lain akan lebih mudah dan lebih berkah. Kita ini hidup ini minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan waktu kita sepekan, berbagai macam pekerjaan dunia kita lakukan. Kemudian kita dianjurkan 1 kali sepekan menuntut ilmu. Ya, kalau masih berat ya perlu dipertanyakan keislamannya. Masuk surga pingin duluan, tetapi majelis ilmu belakangan. Nah ini harus hati-hati ya.
Tapi alhamdulillah panjenengan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis ini digambarkan seorang perempuan itu yang masuk ke dalam dunia ini, seorang perempuan dari surga bisa menghiasi, bisa menerangi. Bayangkan kalau seluruh istri kita masuk surganya Allah, bayangkan kayak apa terangnya bumi ini. Oleh karena itu sifat-sifat ahli surga itu harus tertanam dalam diri kita dan keluarga kita. Panjang sekali ceritanya sifat-sifat ahli surga. Panjenengan ada yang tahu sifat-sifat ahli surga itu kayak apa? Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Jadi sabar itu penuh ujian apa enggak? Ujian. Sabar dari apa? Dari segala hal. Sabar dari kemiskinan, ya, kekurangan harta, kekurangan benda dan lain sebagainya, itu sabar. Sabar dari cacian, makian, hinaan, ya apa enggak? Dan sabar dari kelaparan dan lain sebagainya. Ya. Allah menggariskan innallaha ma'as sabirin. Kalau kita itu ingin bersama Allah, ya sabar. Betapa banyak sahabat yang diuji dengan kesabaran. Ya, makan rumput, kita pernah makan rumput? Rasulullah pernah makan rumput? Berapa tahun makan? 2 tahun ya, mungkin lebih. Makan rumput kering. Panjenengan pernah makan rumput kering? Ya, mungkin rumput laut ya. Lain mereka. Kolopan ya. Rumput yang dimakan oleh mbi itu loh maksudnya. Nah, kalau hamba yang bersyukur, rumput yang kita cari di kebun itu juga bisa dimakan manusia. Mentak di sayuran ya, itu coba ekolop ya. Coba rumput ya, dengan rebus sampai ngarkar ya, ditaruh di piring, kasih bumbu pecel. Habis Allah, habis. Ya. Itu gambaran. Ya. Apalagi rumput teki, mau rata banyak itu. Coba habis pengajian besok nyari rumput teki ya, taruh di piring, hidangkan makan bersama-sama. Apa pertanyaan istri? Biar sakit napa? Nah, tapi ini ciptaan Allah nggak sia-sia ini. Salah satu bukti ketika hamba itu bersyukur apa yang ada di hadapan kita, walaupun rumput teki contohnya itu yang manfaatnya banyak, ya, insya Allah bisa kita manfaatkan untuk kesehatan kita. Nah itu, ya. Jadi di sini hamba Allah yang bersabar bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar. Palestina saja ketika tidak punya makanan, mereka makan apa? Rumput salah satunya. Apalagi kaktus. Panjenengan tahu kaktus? Bunga itu. Iya, bunga kaktus itu. Itu dipecah-pecah ya, dibelah-belah, disayur. Enak itu. Coba ya. Nanti kalau enak jenengan bilang ke saya ya. Mohon kiodi orang. Tapi itu manfaat, insya Allah manfaat. Ya, sabar. Ya, dalam segala hal. Kemudian sabar yang lain dalam mendidik keluarga kita. Saya yakin panjenengan sudah letih ya mendidik mungkin anak dari kecil ya, berusaha untuk menghiburnya, membiayainya, mendidiknya. Ketika besar lisannya tidak bisa dijaga. Ya apa enggak ada yang kayak gitu? Di sini tidak ada ya, di luar mungkin ya. Masya Allah. Ya, kita ajari ngomong bata ya. Setelah sudah dewasa lisannya nggak bisa dijaga, mengata-ngatai kita ini dan itu. Sakit hati tidak orang tua yang dibegitukan. Ya. Makanya salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya orang itu ketika dia mampu menjaga lisannya. Yang paling menyakitkan dalam keluarga itu juga ketika salah seorang di antara keluarga nggak mampu menjaga lisannya. Iya pada. Panjenengan bisa nangis, panjenengan bisa sedih, panjenengan tidak bisa senyum karena lisan dari salah satu keluarga yang menyakiti panjenengan. Mungkin seorang anak yang kita biayai selama ini, kita berusaha bekerja ke sawah, nyari rumput untuk ngasih makan sapi, sapinya besar,
Sudah dijual untuk biaya sekolah anak, ternyata anaknya ugal-ugalan, tidak rajin ibadah kepada Allah. Sakit apa enggak? Sakit. Ya. Jadi surga itu dimulai dari keluarga. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Itu kalau pengen mudah masukkan surga oleh Allah, jadikan rumah itu tahapan pertama untuk menuju surga. Panjenengan di rumah itu tenang apa ndak? Ongguan. Biasanya nggak tenang ke warung kopi, rokok, ngopi, ya, 1 jam nggak cukup, 2 jam. Ya, bahkan mungkin mulai pagi pada subuh. Loh, tak plemen, biar Pak, aduh, saya compok dulu tang bini. Misalnya gitu loh ya, atau karmelo benar ya gitu ya. Loh, ini penting. Tapi kuncinya ada di bapak-bapak sekarang, karena panjenengan sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sebagai pemimpin. Pemimpin itu jangan sampai mudah marah, ya Pak enggak? Pemimpin jangan sampai mudah emosi, sedikit-dikit emosi, dikit-dikit bentak. Makanya tadi pemimpin harus sabar, karena innallaha ma'as sabirin. Kalau seorang anak dididik dengan kekerasan, anak akan jadi keras. Nah, makanya teladan Rasulullah SAW perlu ditiru, dan juga para sahabatnya. Bagaimana Rasulullah ketika cucu-cucunya naik ke punggungnya ketika sholat, apakah Rasulullah marah? Apakah langsung dilempar jauh cucunya? Malah beliau sujudnya lama karena ada cucunya di pundaknya. Ya, itu gambaran kesabaran. Mentang-mentang ibadah kepada Allah, seenaknya bentak anak kecil, akhirnya khawatir banyak anak kecil tidak mau dekat dengan masjid. Karena apa? Takmirnya garang. Misal di sini enggak, di luar biasanya. Takmirnya kereng. Jong, tak usah jong. Mainan jong. Keluar. Akhir menganggap wong Islam, orang Islam kok gitu ya, kok kasar ya. Masa saya main di masjid tidak boleh. Akhirnya ketika misalnya takmir kasar kepada anak-anak kecil yang di masjid, ya dia lari-lari, dibentak, bahkan dibawakan, waduh ada sapu itu, tapi buat bersih-bersih paling itu, bukan buat mukul anak kan ya. Pakai sapu, pakai apa, masya Allah. Akhirnya takut mereka. Saya kapan hari lihat ada seorang kiai, Pak Ustadz Muhammad, ini oknum ya, mukul santrinya itu sampai betisnya itu bergaris, bahkan sampai kayak luka nanah gitu. Iya, sampai menghitam, kayak habis tuh cambuknya pakai rotan malah. Sudah nggak zaman kayak seperti itu. Kalau memang pendidikan Rasulullah kayak gitu, paling di hadisnya banyak Rasulullah memukul anak kecil pakai rotan sampai berdarah-darah. Pernah dengar kayak gitu? Tidak pernah. Lah itulah yang dicontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada putranya anak saya baru masuk sekolah, tadi diceritai. Karena rambutnya agak panjang, oleh gurunya langsung dipetal-petal gini. Lah, apakah zaman Rasulullah seperti itu? Rambutnya panjang lalu dipotong-potong, dikasih tahu yang baik. Kalau tidak bisa mungkin cara lain hukumannya, bukan dengan kekerasan. Akhirnya apa? Anaknya benci kepada gurunya, tidak mau sekolah, kan gitu ya? Ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi memang untuk masuk surga itu diperlukan hamba Allah yang sabar, yang tenang. Kuncinya kita itu harus sering menenangkan diri, membersihkan diri agar hati kita nggak dongkol, pikiran kita nggak sumpek. Yaitu kembali kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita itu peredam untuk masuk surga. Ya, kalau kita sebagai seorang pemimpin di rumah tangga sudah tenang, yang lain insya Allah mengikuti. Istri juga tenang. Supaya tenang bagaimana? Oh, macam-macam caranya. Dianjurkan zikir, kita tidak emosian misalnya, sabar. Ya, Rasulullah itu
juga mensunahkan beliau setelah habis isya itu kadang bercengkrama dengan istrinya. Ya, karena perempuan itu kosakatanya banyak. Kalau ngomong banyak, kita itu dianjurkan sebagai pendengar. Ya, nggak usah telinganya, nggak usah panas. Kalau mereka cerita macam-macam, kadang perlu didengarkan. Tapi yang repot kadang kita jawabnya, itu ya. Ya, yang lebih repot lagi ketika jawab kebutuhan belanja. Ya, dah. Mak butuh telur, butuh beras, butuh apa? Pesan. Itu. Jadi seperti itu gambaran. Nah, ini kita bertahap mengajak mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. 5 waktu salat tepat waktu. Lah itu utama. Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika azan cepat-cepat kita bangunkan keluarga-keluarga kita. Rasulullah itu ketika sudah dengar azan, wis enggak ingat, maksudnya enggak ingat mau ngapain dengan istri enggak, tetapi dianjurkan semua bergegas ke masjid. Ya, kalau istrinya di rumah. Ya. Ketika surga sudah kita mulai terasa baiti jannati, anak-anak ngaji, ya, berdangdutan, ya. Anak-anak mungkin sudah melakukan ibadah, sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud. Senang bukan main. Iya apa enggak? Malaikat kipas-kipas, adem, dingin. Tapi mon rumah dangdutan benar ya, mari subuh dangdutan. Ya, zuhur, mari bejeng zuhur dangdutan. Mari asar dangdutan, malam dangdutan. Lepas malaikat nyabut nyawa terus dak remah ya. Ajoget. Pas dangdutan goyang-goyang, mate naudzubillah min dzalik. Ya, ini contoh. Oleh karena itu, ketika kita menuju surganya Allah, persiapkan posisi kita. Karena Allah itu mencabut hambanya sesuai dengan kebiasaannya. Kemarin saya ngisi pengajian di Semboro. Ada seorang takmir masjid, ya, bercerita. Panjenengan ada yang sendirian di rumah. Tidak ada anak, tidak ada istri misalnya. Ada ya, mungkin ada. Kadang kita berpikir kita ini sudah sepuh, anak-anak sudah alaqah kebia, sudah kawin, ya, sudah nikah, kita sendirian di rumah. Dahulu kita berharap ketika kita tua, kita itu dibarengi anak-anak kita. Ya apa enggak? Dibarengi anak-anak kita. Benar, jangan enggak salah. Tetapi jangan lupa kita itu diharuskan oleh Allah bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang bergantung pada Allah, jangan kepada makhluk. Rugi. Kita berharap pada anak, ternyata mereka pergi semua nyari obeng. Ya. Sehingga kita berpikir, aduh, mohon maaf tidak remah ya, misalnya ya. Karena kemarin kapan hari juga ada yang meninggal di Semboro itu sampai tubuhnya kaku. Ya, mungkin sudah berapa jam kalau kaku biasanya? 3 jam mungkin tidak ketahuan, kaku. Lah bagaimana nazaknya, siapa yang menalkinnya ketika dicabut oleh Allah? Itu gambaran. Tetapi di sisi lain beliau bercerita, ada takmir ini bercerita, ada yang meninggal beliau itu. Beliau istiqomah sholat di masjid, sholat 5 waktu. Tapi ketika meninggal itu ketika di hadapan saya. Ketika dicabut oleh Allah di hadapan ada yang nunggui. Padahal dia sendirian. Bayangkan. Ketika dia ambil hikmahnya, dapat dari mana dia kok bisa seperti itu? Bisa jadi dia minta pada Allah, ya Allah, saya bergantung kepadamu. Ketika engkau menyebut nyawaku, jadikanlah ada yang menolongku di sisiku. Lah, itu yang kita minta pada Allah. Tolonglah hambamu ya Allah, ketika engkau mencabut nyawaku, ada yang mengurus jenazahku, ada yang tahu ketika nazakku. Itu kita minta dari sekarang. Tidak usah bergantung pada makhluk, boleh bergantung, mengusahakan silakan, tapi itu hanya ikhtiar Allah yang menentukan. Sehingga harapan kita kepada Allah lebih besar daripada harapan kita kepada anak kita. Ya apa enggak? Sampai dikatakan dalam Al-Quran ya, karena pasangan atau anak itu bisa menjadi musuh. Ya apa enggak?
Ya banyak orang tua yang mati jantungan tuh gara mikiri anaknya, ya apa enggak? Makanya di sini kita keluar dari anak-anak kita, ya sama-sama berdoa pada Allah, ya, berjuang agar kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diluruskan niat. Perkara ada anak kita yang soleh, ya, yang membantu kita, alhamdulillahirabbil alamin. Kita muji Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara, bukan perkara yang ringan, tapi perkara yang diperjuangkan. Salah satu contoh, ya, istri solehah itu siapa yang utama masuk surga? Siti Khadijah. Ini seorang istri yang luar biasa, masya Allah. Sudah kaya, solihah. Panjenengan seneng apa enggak? Sudah kaya, solihah, dan tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pas ada suatu peristiwa ketika itu, karena tawaduknya, walaupun kaya nggak sombong, ini bagus. Ya Rasul, saya mau pamit ke belakang. Mau ke belakang aja pamit. Ya kalau zaman sekarang kan ada ya wanita kayak gitu ya, istri pamit ke belakang. Oh ada, nyongok TikTok ya, nyongok TV misalnya. Ini ndak pamit ke belakang. Rasulullah nggak tahu mau ngapain ke belakang. Maksudnya kayak kemudian malaikat ngasih tahu, wahai Rasul, ini gambaran saya. Ya, istrimu Khadijah itu ke belakang mau membuatkan masakan yang istimewa untukmu. Mau membuatkan masakan yang terbaik untukmu. Mau membuatkan masakan yang surprise untukmu. Intinya gitu. Kasih tahu dia bahwasanya dia disediakan surga oleh Allah. Kasih tahu dia akan Allah berikan surga. Bicaranya surga yang terbaik. Ya. Karena istrimu tadi Siti Khadijah mau masakkan yang istimewa untukmu. Masya Allah. Panjenengan gitu ya biasanya. Kok menahan diri dari mengakui. Ya. Ternyata ke belakang untuk masak menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan istimewanya lagi apa? Siti Khadijah itu dananya, hartanya, ya. Lebih kaya mana Siti Khadijah sama Rasulullah? Khadijah ya. Nah. Tapi dananya habis untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, karena yakin Siti Khadijah itu yakin bahwa harta yang dimilikinya nggak ada apa-apanya dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Iya apa enggak? Enggak ada apa-apanya. Ini saya juangkan supaya dapat surga yang lebih besar, lebih tinggi. Ada istri zaman kayak gitu sekarang ya? Ada, insya Allah. Ada pun 0,00 kan itu ya. Ya. Ada yang istrinya sering keluar, sering kurus 40 hari, ya misalnya loh, contoh, misalnya. Dananya habis. Ya. Dia bilang, saya mah sama sampean ini habis hartanya, rugi saya sampean. Nah, itu bagi istri yang tidak beriman, kurang imannya. Ya, bahkan naudzubillah min dzalik, karena rugi habis dia minta ya pisah. Naudzubillah min dzalik. Padahal Allah kasih gambar di Khadijah tadi pahalanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Gampang sebenarnya. Ya, oleh karena itu ya mari bersama-sama di sini seorang istri memuliakan suaminya. Ya, jangan kebalik. Ketika ada tamu-tamu sekolahnya, mungkin reunian, mau datang ke rumahnya, baru dia sibuk masak yang enak-enak. Oh, masak apa biasanya? Sate. Wah, sate. Nyembeli apa? Ayam ya, ayam. Oh, semacam-macam. Ada apa namanya? Kambing. Oh, kok disediakan lengkap. Teman saya mau datang. Ya. Suaminya nyicipi satu saja. Lah, jangan. Ban tempe. Misalnya loh itu.
Nah, itu kan ibaratnya menghargai orang lain daripada suaminya. Padahal Khadijah sudah ngasih contoh ya, ketika seorang istri ngasih surprise masakan yang terbaik untuk suaminya, pahalanya surga. Beri tempe tok melolo benar. Oh ya Allah. Ada yang kayak gitu? Udah ada gitu, ada. Ya. Ya, tempe. Mau ngambil satu sate, satu sunduk loh, satu Oh, jangan. Ya seperti itu. Ya. Jadi memang surga itu, ya. Orang yang mengharap surga itu tidak peduli pandangan manusia. Kalau manusia itu masih memperdulikan pandangan orang, sulit untuk mencari surga, karena pandangan orang kebanyakan itu hanya lewat perasaan, bukan syariat Islam. Iya Pak Ndak? Cukup. Terus apa cukup nih Kak? 30 menit pun. Ya. Jadi mari di sini kita itu berusaha masuk surga semuanya. Itu loh. Karena setan itu berusaha mengalihkan perhatian dari pintu surga. Pintu surga seorang tua, pintu surga seorang anak siapa? Orang tuanya. Pintu surga seorang istri siapa? Suaminya. Jangan sampai pintu surga yang ada di rumah kita menjadi orang yang pertama kita benci di rumah. Ada seperti itu? Saya sering nemukan ketika kita sering keliling ke pasien-pasien. Ada seorang anak meninggalkan orang tuanya karena warisannya enggak rata. Ada seorang anak meninggalkan orang tuanya karena enggak sesuai dengan keinginannya. Ada seorang anak meninggalkan orang tuanya karena enggak sesuai dengan seleranya. Masalah taat seorang anak kepada orang tua itu bukan karena selera, tapi karena syariat, aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat tanpa syarat, itu yang diajukan. Kalau mau nunggu manusia sempurna, nggak ada yang sempurna. Saya akan taat pada orang tua asal dikasih uang jajan sehari 50.000 atau 100.000 lah, berarti taatnya dengan syarat. Sama dengan seorang istri, saya taat pada suami kalau dikasih belanja 150.000 tiap hari, kontan, cash, bukan utang. Nah, berarti taatnya dengan syarat. Ya, kebetulan suaminya jualan karena hujan, tidak ada yang pembeli, pulang cuma bawa uang 10.000 dari Marasan. Takut mau pulang, akhirnya nginep di masjid. Ya, itikaf sekalian. Ya, ini ujian seorang istri akan taat pada suaminya. Ya, dan itu pintu surganya. Pintu surga lebih dekat itu adalah, yaitu tadi di rumah itu seorang anak, orang tuanya, seorang istri, suaminya, itu rumusnya sudah. Tetapi kebanyakan naudzubillah min dzalik, manusia melalaikan itu, mendahulukan orang lain daripada pintu surganya. Seorang anak ya mau kedatangan orang tuanya, santai, alah melai tempe cukup. Nah kan itu ya. Tapi ketika ketemuan dengan temannya atau mungkin kiainya, maaf ya, melai mbi gulai, melai sate, melai oh jajan ini penuh. Ya. Terus namanya ya tamu ya, habis dimakan. Tinggal sisa tempe, tahu sama terong. Bagi ke orang tua anak. Astagfirullah. Ada yang kayak gitu? Enggak ada. Oh, enggak ada. Model luar banyak. Iya pada dia lupa pintu surganya yang dikabarkan Rasul. Kasih pintu surga itu terbaik, bukan sisa-sisa. Kalau kita pengen surga yang lebih tinggi, ya jangan kasih sisa pada pintu surga kita. Karen melolo bendare. Neser orang tua anak ngakan sate, orang tua cukup gede, darah tinggi, akhirnya komat setruk oleh kada. Seperti ini teringat apa enggak beda? Pernah dibahas? Belum pernah ya? Nah, ini masih satu hadis, dua hadis masih ya, tentang surga. Jadi harus hati-hati betul, Masya Allah.
berusaha, kita berjuang pintu surga kita dimaksimalkan itu. Ya, kalau pintu surga tidak dimaksimalkan, mau lewat mana kita masuk surga? Sampean masuk rumah sampean tanpa lewati pintu, lewat mana? Genteng, jendela. Ya, enggak usah pintu, lewat jendela. Mana tiap hari? Nyaman apa enggak? Nyaman. Sama surga itu lewat pintunya biar enak. Pintu itu kuncinya kecil apa besar? Kecil, cep, masuk. Ya. Jadi kalau masuk surga itu lewat pintunya. Wis, utamakan pintu itu, insya Allah sukses dunia akhirat. Jadi seperti itu. Nanti akan dilewati dari alam kubur. Di alam kubur itu persinggahan. Kita mendapat nikmat kubur atau siksa kubur. Wah, ini panjang ceritanya nanti, tidak habis-habis nanti. Ya. Nikmat kubur apa? Siksa kubur. Panjang. Ini ringkas saja. Ya. Percaya ada siksa kubur? Pernah ada yang masuk? Panjenengan pernah gali kuburan? Ketika gali kuburan pernah nemukan tulang-tulang? Sering ya? Tulang-tulang itu terpisah apa jadi satu? Ada yang jadi satu? Ya, mungkin belum nemukan. Saya beberapa majelis, ya, itu kepalanya di sini, tubuhnya di sini, kakinya di sini. Kan normalnya begitu ya. Ternyata tulang itu ngumpul jadi satu di tengah atau di pojok. Itu kenapa? Dalam riwayat, ya, dalam riwayat bahwasanya para penghuni neraka, calon penghuni neraka, ya, munafik, orang kafir atau orang yang tidak beriman, itu oleh Allah dihimpit sampai tulang-tulangnya gemertakan. Ya. Sehingga tidak masuk akal. Ada beberapa jamaah saya tuh, iya, saya ketika gali kubur dari satu tulangnya. Masuk akal tidak sebenarnya? Tidak masuk akal. Ada seorang pemuda dikubur 3 jam karena kebutuhan otopsi, mau dicek, ya, digali lagi kuburannya. Ketika digali lagi, pemuda ini umurnya baru 30 tahunan. Itu ketika digali lagi, rambutnya putih. Awalnya sudah hitam ketika dikubur itu. Matanya terbelalak, dari mulutnya keluar darah. Terus perot lagi. Kayak bekas habis dipukul, padahal baru dikubur 3 jam. Ketika ditanya, ini kenapa dengan anakmu ini? Kaget orang tuanya. Dia mengatakan dia sering meninggalkan sholat. Sering meninggalkan sholat, bahkan mungkin tidak sholat itu sudah. Itu sudah Allah berikan bukti siksa kubur itu ada. Kalau masih banyak orang yang nggak percaya, yaudah masuk kuburan dulu aja lah. Mate kade, ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi mari kita bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, mengutamakan pintu surga ya. Mudah-mudahan setelah jangan pulang ke rumah dimasakkan istri yang enak-enak. Masyaallah. Enak dan sehat ya. Seperti itu. Itu ladangnya istri masuk surga, simpel sebenarnya, tapi setan sering melalaikan. Oh, janganlah, eman gitu setan ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita sekalian, keluarga kita sekalian dijadikan ahli surga ya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wa ni'mata ila arwahi jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat warfa' lahum ad-darajat wa dha'if lahum al-hasanat wa kaffir anhum as-sayyi'at وأدخلهم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته